Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aulia Hafsa Amanah, Lutfiada Fadia, Rani Anggraini Granita, dan Haira Salihah. Di sini kami akan menyampaikan beberapa hal tentang karakteristik mukmin menurut Quran Surat Al-Mukminun ayat 1 sampai 11. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan ayat dan terjemahan dari surat Al-Mukminun ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Dan terjemahannya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan sungguh beruntung mereka orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewakili, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan kekal di dalamnya. Selanjutnya, tafsir per ayat. Ayat 1, ayat ini adalah sebuah penegasan bahwa kemenangan orang-orang mukmin di muka bumi adalah suatu keniscayaan yang pasti terjadi. Maksudnya, orang yang beruntung yang berbahagia ini beroleh keberhasilan yang mempunyai ciri-ciri seperti pada ayat selanjutnya. Lalu pada ayat kedua, salat merupakan proses transendensi berpindahnya jiwa seseorang menuju Allah. Maksudnya salat di sini itu salat yang khusyuk. Khusyuk yang tiada lain dapat dilakukan oleh orang yang memusatkan hati kepada salatnya. Lalu ayat ketiga, seorang muslim sejatinya harus senantiasa konsisten menghindari hal-hal yang sia-sia dengan mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, beribadah, belajar, berorganisasi, fastabiqul khairat, serta berbagai hal lainnya yang dapat mengembangkan potensi dan amalan pada diri. Lalu ayat keempat, zakat termasuk dalam rukun Islam. Orang yang berzakat akan beruntung jika dapat menyucikan jiwa. Lalu ayat kelima, menjaga kemaluan dari segala hal yang tidak atau belum halal adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Maksudnya yang tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti zina, liwat, dan lainnya. Lalu ayat ke-6, jelas bahwa istri adalah halal bagi suami, namun di sana dibahas juga kata budak. Juga ayat 7, istri-istri dan budak-budak wanita. Tidak ada lagi yang halal selain itu. Maksud dari ayat 6 dan 7 ini, itu tidak ada yang mendekati selain dari istri-istri mereka yang sudah dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau budak-budak yang mereka miliki. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, maka tiada tercela dan tiada dosa baginya. Lalu ayat 8, orang-orang yang beriman akan selalu berusaha menjalankan amanah-amanah yang diberikan kepadanya dengan semaksimal mungkin.
yaitu seseorang yang apabila mereka dipercaya maka tidak berkhianat. Jika mereka berjanji maka mereka akan menepatinya, dan apabila ia berbicara maka ia tidak berdusta. Lalu pada ayat 9, orang-orang beriman tidak meninggalkan sholatnya karena malas atau karena meremehkan sholat itu tersendiri. Lalu ayat 10 dan 11, surga Firdaus adalah balasan terbaik yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman, golongan mukmin, bahkan mereka akan kekal di dalamnya. Selanjutnya asbabun nuzul dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Sebab turunnya ayat tersebut, menurut riwayat yang dikutip oleh Al-Maraghi, bahwa sebagian sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Lalu Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Kemudian Aisyah membaca ayat Qad aflaha al-mu'minun sampai walazina hum ala salatihim yuhafidun, lalu berkata, demikianlah akhlak Rasulullah. Jadi menurut riwayat di atas, tidak ada sebab khusus diturunkannya ayat surat Al-Mu'minun ini dari ayat 1-11. Tujuannya itu untuk memperteguh iman dan juga memberi kabar bahagia bagi orang-orang yang meyakininya, yang mempunyai ciri khas dari surat ini. Selanjutnya adalah kandungan ayat. Surat Al-Mu'minun ayat 1-11 itu menerangkan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman serta balasan apa yang akan diperolehnya. Yang dimaksud dengan beriman adalah beriman kepada rukun iman yang 6. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Karena walaupun mereka menurut perhitungan banyak mengerjakan amal kebajikan, tetapi semua amalnya akan sia-sia saja di akhirat nanti, karena tidak berlandaskan kepada imannya. Selanjutnya, next. Selanjutnya, sifat-sifat orang beriman itu ada 7, sesuai dengan pengertian surah ini. Yang pertama, khusyuk dalam sholat. Yang kedua, menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menjaga kemaluan dari perbuatan keji. Yang kelima, memelihara amanah dan menepati janji. Yang keenam, menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan yang ketujuh, memelihara sholat. Dan terus terakhir ada golongan yang dirindukan surga itu ada 4 contohnya, yaitu orang-orang yang gemar baca Al-Quran, orang-orang yang menjaga lisan, orang-orang yang memberi makan yang kelaparan, dan yang terakhir orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mungkin bisa lanjut, moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.